Rencana kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% awal tahun depan menuai reaksi dari masyarakat. Rencana ini melahirkan petisi penolakan yang telah ditandatangani lebih dari 113.000 orang. Tidak hanya itu, ratusan pemuda juga menyuarakan penolakan mereka di Jakarta dan meminta agar Presiden Prabowo membatalkan keputusan PPN 12%. PPN 12% katanya cuma buat barang mewah, menurut saya itu adalah pengaburan aja gitu. Supaya meredam kemarahan teman-teman yang jadinya dianggap biasa aja nih naiknya gitu. Padahal ya itu cuma upaya-upaya pengaburan fakta. Kayak kita bisa lihat minyak yang 11% itu cuma minyak kita doang. Emang bisa minyak kita itu menampung semua kebutuhan demand dari masyarakat semua? Nggak mungkin. Meski PPN naik, pemerintah mengaku tetap melindungi masyarakat, terutama golongan kecil. Sejumlah langkah perlindungan juga telah ditetapkan, salah satunya bagi penggerak UMKM. Bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu akan dilindungi atau bahkan diberikan bantuan. Disinilah prinsip negara hadir. Ini asas keadilan akan kita coba terus, tidak mungkin sempurna tapi kita coba mendekati untuk terus menyempurnakan dan memperbaiki. Oleh karena itu, meskipun tadi disampaikan oleh Pak Menko undang-undang mengenai HPP, mengenai PPN 12% itu diberlakukan, selama ini pemerintah dan DPR di dalam mendesain undang-undang juga memperhatikan atau terus memperhatikan keperpihakan kepada masyarakat tersebut. Beberapa paket insentif kebijakan, yang pertama di sektor UMKM, itu pemberian insentif PPh final terhadap UMKM sebesar 0,5% yang berlaku selama 7 tahun. Itu apa bagi UMKM yang sudah mendapatkan insentif selama 7 tahun, diperpanjang masa waktunya 1 tahun. Pemerintah telah memastikan kenaikan PPN 12% pada 1 Januari 2025. Dalam aturannya, PPN 12% hanya dikenakan pada barang-barang yang dinilai mewah dan premium. Barang mewah yang dimaksud diantaranya rumah sakit kelas VIP, pendidikan standar internasional, hingga vitamin dan daging premium. Kepala Badan Kebijakan Fiskal BKF Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu angkat bicara terkait dampak dari penyesuaian PPN 12% terhadap transaksi jual beli masyarakat yang menggunakan QRIS. Febrio menyampaikan, pertama, transaksi melalui QRIS dan sejenisnya tidak menimbulkan beban PPN tambahan untuk customer. Kedua, Febrio menegaskan PPN memang dikenakan atas transaksi yang memanfaatkan fintech. QRIS jadi salah satunya. Ketiga, dengan kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%, tidak ada tambahan beban bagi customer yang bertransaksi via QRIS. Kepala BKF juga menegaskan bahwa beban PPN atas transaksi via QRIS sepenuhnya ditanggung merchant. Sementara itu, pemerintah menjamin perekonomian tetap terkendali usai tarif pajak pertambahan nilai PPN naik menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Febrio Kacaribu menjelaskan, inflasi akan tetap dijaga rendah sesuai target anggaran pendapatan dan belanja negara. Kepala BKF optimis, pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan tetap tumbuh di atas 5%. Salah satu faktor pendorong optimisme itu adalah berbagai stimulus yang telah disiapkan pemerintah. Antara lain, paket stimulus bantuan pangan, diskon listrik, buruh pabrik tekstil, pakaian, alas kaki, dan furnitur tidak bayar pajak penghasilan setahun. Tak hanya itu, pembebasan PPN rumah dan lain-lain tersebut akan menjadi bantalan kuat bagi masyarakat. Kenaikan tarif PPN 12% pada 2025 diperkirakan bisa meningkatkan inflasi hingga ke level 4,11%. Sebagai catatan, inflasi per November 2024 tercatat sebesar 1,55% year on year.
Pemirsa, di tengah tingginya penolakan masyarakat akan kebijakan PPN menjadi 12%, nyatanya pemerintah tetap mengumumkan kebijakan ini akan berlaku mulai awal tahun 2025. Mengapa demikian? Ikutin perbincangannya kali ini bersama saya Prisa Sombodatu dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Halo Bapak, maaf mengganggu. Mbak Prisa, apa kabar Pak Febrio? Baik. Silakan. Pak, kita mau ngobrol-ngobrol ya, karena kan pemerintah sudah menetapkan kebijakan PPN menjadi 12% ini akan berlaku di awal tahun. Nah, detailnya seperti apa? Pak Febrio, kita ngobrolnya di mana nih Pak? Oh iya, saya akan jelaskan dengan detail. Kita ke ruangan saya aja. Oke, Pak. Gitu ya? Oke. Oke ya? Yuk, monggo, silakan. Nah, kali ini kita akan langsung saja berbincang bersama dengan Bapak Febrio Nathan Kacaribu yang merupakan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sehat ya Pak? Sehat. Terima kasih Mbak Prisa Bapak. juga sehat? Sehat. Akhirnya kita berjumpa kembali. Iya. Tapi mungkin ini ada nih Pak yang di masyarakat menuai ragam kontra begitu atau penolakan, tetapi tetap akhirnya pemerintah memutuskan berlaku sesuai rencana awal tahun 2025. PPN menjadi 12%. Mengapa? Jadi saya juga berharap ini memang kebijakan yang memperhatikan banyak sekali aspirasi dari masyarakat ya, dan juga bahkan termasuk anggota DPR. Jadi pemerintah memang mengikuti perkembangan yang terjadi dan kita merespon terhadap kebutuhan dan sentimen yang disuarakan oleh masyarakat. Untuk pajak ini sebenarnya kan kita pahami pajak ini adalah bentuk gotong royong kita dalam bernegara. Kita tahu bahwa pajak ini sesuai dengan konstitusi dan sesuai dengan undang-undang, ini adalah kewajiban kita semua. Akan tetapi tidak berhenti di sana. Pajak itu harus adil. Apa artinya adil? Artinya masyarakat yang mampu itu membayar pajak sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan kewajibannya. Masyarakat yang kurang mampu tidak bayar pajak dalam banyak konteks, dan bahkan masyarakat tidak mampu dilindungi oleh negara. Makanya kita melihat banyak sekali dari belanja yang kita lakukan setelah penerimaan pajak dikumpulkan, ini digunakan untuk belanja bagi kesejahteraan masyarakat. Ketika kita melakukan belanja, kita lihat prioritasnya, biasanya prioritas pertama dari pemerintah dalam menyusun belanja itu adalah memastikan bahwa kelompok miskin dan rentan terlindungi. Jadi ini tadi kembali ke asas bahwa pajak itu adalah gotong royong. Pajak itu harus adil, yang mampu bayar pajak, yang tidak mampu bahkan dilindungi oleh negara. Nah, ini untuk apa? Ini semua adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, inilah yang menjadi dasar, menjadi asas bagi kita selalu dalam melakukan kebijakan perpajakan. Nah, untuk apa yang sudah kita umumkan, kami juga terus melihat bagaimana penerimaannya di masyarakat dan juga di kalangan usaha. Kami memantau ini cukup diterima dengan baik. Kenapa? Karena memang juga dengan sentimen tadi yang disuarakan oleh masyarakat, kita pastikan bahwa masa-masa transisi ini akan disertai oleh bantalan yang cukup signifikan. Kita memberikan kebijakan stimulus bagi kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bentuk. Ini ya, kemarin sudah kita umumkan dalam press conference Bu Menteri Keuangan bersama dengan Menko Perekonomian dan beberapa menteri yang terkait. Kemarin kita umumkan bahwa untuk rumah tangga terutama ada bantuan pangan untuk 16 juta keluarga, dan itu diberikan selama 2 bulan. Lalu kemudian ada juga diskon listrik untuk pelanggan yang 2.200 VA ke bawah. Nah, ini sekitar 80-an juta pelanggan di sana itu mendapatkan juga diskon tagihan listriknya 50% selama 2 bulan juga.
Lalu kita juga berikan untuk masyarakat juga kalau dia beli tepung terigu, lalu kalau beli minyak goreng, minyak kita terutama ya, itu kita berikan juga PPN DTP 1%. Jadi kita berikan bantalan. Bahkan juga termasuk kita berikan bagi tenaga kerja. Tenaga kerja kita tahu ada yang PHK gitu ya, kita pastikan mereka juga mendapatkan bantalan. Kalau nggak salah itu manfaatnya sekitar 60% dari gaji untuk manfaat kalau untuk kehilangan pekerjaan. Lalu kemudian kita juga berikan kemudahan-kemudahan bagi teman-teman kita yang PHK untuk mengakses program-program prakerja. Nah, di samping itu kita juga melihat banyak masyarakat juga menyuarakan tentang daya beli dari kelompok kelas menengah. Maka kita lihat contohnya adalah tenaga kerja di sektor padat karya, khususnya tekstil, lalu sepatu, alas kaki, lalu juga sektor furnitur. Itu kita berikan PPh 21 DTP. Jadi pemerintah membayar PPh-nya kepada pemerintah sendiri, jadi ditanggung oleh pemerintah. Yang sebelumnya itu ditanggung sendiri. Ini kan oleh sektor dalam padat karya. measures selama transisi ini supaya memberikan bantalan bagi masyarakatnya. Ini untuk 1 tahun PPh 21 DTP. Ini khusus untuk pekerja sektor padat karya tadi. Dan ini diberikan untuk yang pendapatannya 10 juta ke bawah yang sebulan. tadinya harus ditanggung sendiri, saat ini dibayarkan oleh pemerintah negara ya? Ke depan. Ya, selama setahun ke depan. Banyak lagi, contohnya lagi mungkin bisa saya sebutkan juga untuk kelas menengah kita berikan untuk membeli rumah komersil yang harganya sampai 5 miliar, tetapi 2 miliar pertama kita berikan PPN DTP. Baik. Itu banyak. Nanti kita bisa jelaskan lagi. Baik, sebenarnya banyak stimulus yang ataupun bantalan-bantalan yang juga dipersiapkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi dengan adanya PPN ini. Kalau dilihat sebenarnya kenaikan hanya 1%. Mengapa pemerintah lebih memilih untuk ya udah menaikkan PPN menjadi 12% dibandingkan tidak usah melakukan bantalan-bantalan tadi? Seberapa efektif sebenarnya ini akan mendongkrak fiskal dari kita sendiri dengan PPN 12% ini? Baik. Nah, lagi-lagi ini kan bukan semata-mata demi kita mengumpulkan pajak lalu menaikkan penerimaan. Tidak berhenti di situ. Kenapa kita ingin dan perlu punya fiskal yang cukup? Itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Kenapa? Karena APBN ini tadi kita lihat selalu ada kita kumpulkan penerimaannya, terutama pajak, ada sekitar 80% penerimaan kita itu dari pajak. Kita gunakan untuk belanja, untuk pembangunan, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Apa ini yang kita sudah capai, dan ini sudah memang kita buktikan dalam bertahun-tahun kita kelola APBN kita, pemanfaatannya itu seefektif mungkin. Bagaimana jumlah lapangan kerja harus terus bertambah, tingkat pengangguran terus turun. Sekarang kita ada di 4,6% tingkat pengangguran kita sekarang. Bahkan misalnya kalau kita lihat dalam 2 tahun terakhir, setiap tahun kita menciptakan 4,7 juta jumlah orang bekerja baru, jadi lapangan kerja baru. Itu pun lebih tinggi dibandingkan kalau dibanding sebelum COVID misalnya. Nah, kita harus pastikan bahwa uang yang dikumpulkan sebagai penerimaan negara digunakan dengan belanja yang efektif untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat tadi. Orang yang bekerja semakin banyak, orang yang miskin juga harus semakin berkurang. Nah, inilah kenapa kita membutuhkan penerimaan. Jadi untuk itu. Nah, kalau kita lihat dari sisi tarif, PPN kita ini sekarang ada di 11%. Banyak negara, khususnya kalau kita bandingkan negara berkembang seperti Indonesia dan juga beberapa negara yang kita bandingkan antara negara-negara ASEAN dan G20. Ini biasanya negara-negara yang kita pilih untuk kita bandingkan dengan Indonesia. Contoh misalnya kalau negara G20 yang bisa kita bandingkan itu kita dengan Brazil, kita dengan India,
kita dengan Argentina misalnya ya, ini tarif PPN mereka lebih tinggi daripada Indonesia. Jadi jangan dibandingkan dengan Vietnam yang kemarin katanya turun ke 8% ya Nah, Pak ya. itu nanti saya jelaskan kenapa, mungkin nanti saya akan ke sana. Tapi dalam konteks kita melihat bagaimana masing-masing negara ini berhasil menggunakan uang yang dikumpulkan untuk kesejahteraan masyarakatnya, itu yang akan kita terus lakukan. Jadi sama seperti negara Brazil, India, ketika dia mengkolek penerimaannya, dia gunakan untuk mengentaskan kemiskinan, dia gunakan untuk menciptakan lapangan kerja. Nah, hal yang sama kita lakukan. Saat ini kita lihat bahwa tarif kita ada di 11% untuk PPN-nya. Brazil, saya lupa mungkin sekitar belasan persen berapa di atas kita, nanti silahkan ditunjukkan, ada nanti tunjukkan data-datanya ya. Lalu Argentina juga di atas kita, India juga di atas kita. Nah, Vietnam ini tarif PPN-nya itu normalnya adalah di 10%. Lalu ketika COVID kemarin, mereka memberikan insentif dengan menurunkannya menjadi 8%, bukan untuk semua sektor. Itu hanya beberapa sektor saja. Kalau dia umumkan kemarin misalnya dia turunkan itu perpanjangannya, penurunan ini diperpanjang selama 6 bulan, itu nilai insentifnya itu kalau dihitung sekitar 15 triliun rupiah. 15 triliun kalau kita rupiah. hitung nilai rupiahnya ya. Nah, saya ingin, karena ini pertanyaan bagus sekali. Vietnam itu kalau dibandingkan dengan Indonesia dalam hal insentif perpajakannya seperti apa? Nah, maka saya akan cerita sedikit tentang insentif perpajakan di Indonesia. Kita setiap tahun mendokumentasikan insentif perpajakan yang diberikan oleh negara kepada masyarakat. Bentuknya banyak sekali. Dan yang menikmati manfaatnya itu mulai dari rumah tangga, UMKM, perusahaan-perusahaan, dan juga sektor demi sektor. Nah, kita punya namanya laporan belanja perpajakan, di mana kita dokumentasikan secara detail, kita hitung secara cermat berapa sih nilai insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah bagi masyarakat secara keseluruhan selama 1 tahun. Nah, kebetulan kemarin kita baru rilis laporan belanja perpajakan ini, di mana di sana ada estimasinya bahwa selama 1 tahun semua insentif perpajakan ini untuk 2025 nanti sudah kita estimasi itu nilainya adalah 445 triliun rupiah. Ini mungkin jarang didengar oleh masyarakat. Ini naik dari 2024 atau? Naik. 2024 itu sekitar di bawah 400. Nanti bisa tunjukkan datanya ya. Tahun 2023 juga lebih rendah. Nah, yang ingin saya ceritakan adalah, saya akan kasih contoh-contohnya. Misalnya, kalau masyarakat beli beras, mau belinya di pasar tradisional, belinya di pasar modern, itu sama saja PPN-nya 0%. Kalau masyarakat beli daging, mau dagingnya harga 50.000 sekilo, harganya 100.000 sekilo, 200.000 sekilo, bahkan mungkin ada harga daging yang 1 juta per kilonya, semuanya PPN-nya 0%. Masih 0%. Nanti 0%. Ada peluang untuk dinaikkan, mungkin yang harganya 1 jutaan, beras yang premium. Boleh, itu nanti saya ceritakan. Nah, tapi inilah bentuk insentif-insentif yang sangat banyak itu. Misalnya, kalau kita naik kendaraan umum, tarif yang kita bayar atau tiket yang kita bayar untuk naik bis itu misalnya, itu tidak ada PPN-nya, itu juga 0%. Kalau kita ada bayar listrik, itu tidak ada PPN-nya. Kalau kita bayar SPP sekolah, tidak ada PPN-nya. Kalau kita ke rumah sakit, bayar jasa dokter, perawat inap, tidak ada PPN-nya. Jadi ini semua kalau kita hitung 1 tahun, kalau tadi saya bilang jumlahnya nilainya adalah 445 triliun 1 tahun, untuk PPN saja itu nilainya 265 triliun rupiah. Nah, 265 triliun rupiah ini, kalau boleh saya jabarkan sedikit lagi, 77 triliun itu adalah untuk makanan itu tadi. Beras, daging, sayur, kebutuhan pokok, itu 77 triliun nilai PPN yang tidak kita pungut dari masyarakat. Lalu kalau kita bicara UMKM itu
tidak bayar PPN, terutama yang 4,8 miliar ke bawah omsetnya itu tidak ada PPN-nya. Maka itu nilai yang kita hitung 1 tahun untuk PPN yang tidak dibayar oleh UMKM itu tadi 61 triliun. Baik. Nah, kalau kita jumlah semuanya tadi ada kesehatan, transportasi, pendidikan, listrik, itu totalnya 265 triliun setiap tahun tidak kita pungut dari masyarakat. Tapi memang apakah itu harus dipungut? Kalau menurut tarifnya normal PPN kan harusnya sama. Jadi kalau kita beli pakaian itu kena tarif PPN-nya 11%. Berarti ini sebenarnya jatuhnya adalah insentif ya Pak ya? Ini diputuskan oleh pemerintah bersama DPR untuk memberikan insentif kepada masyarakat. Baik. Sebesar 265 triliun setahun. Tadi Pak Febrio mengatakan nilai insentif untuk tahun 2025 ada kenaikan dari di bawah 400 triliun rupiah menjadi sekitar 445 triliun rupiah. Ya. Apakah ini tidak bisa tetapi pajak tadi yang menjadi 12% misalnya tidak diberlakukan, itu impact-nya akan seperti apa Pak? Nah, sekarang di sini kita bicara tentang aspek keadilan tadi. Kita tahu bahwa kita butuh fiskal untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk pemerintah membangun fasilitas umum. Pemerintah memastikan pendidikan yang 20% dari belanja kita setiap tahun itu untuk pendidikan, itu bisa kita biayai. Untuk puskesmas sampai ke kecamatan itu bisa kita biayai. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa yang akan membiayai itu? Jawabannya adalah warga negara Indonesia sesuai dengan kesepakatan kita sebagai bangsa dan negara. Kita punya konstitusi, kita punya undang-undang. Baik. Nah, di sana tapi penting sekali harus adil. Maka sekarang kita tanya, kalau yang mampu bayar pajak, kalau yang tidak mampu dilindungi oleh negara. Baik. Jadi kembali lagi ke keadilan tadi. Berbicara soal keadilan, Pak Febrio dan juga pemirsa pasti juga banyak yang bertanya-tanya, sebetulnya apa saja yang terkena PPN 12%? Barang mewah yang dimaksud ini seperti apa? Usai jeda kita ulas. Baik. Pak Febrio, tetaplah bersama kami pemirsa. Perbincangan ini kami lanjutkan usai jeda berikut ini. Pemerintah memastikan tetap mengenakan kenaikan PPN 12% tahun depan hanya bagi produk barang mewah. Namun pemerintah dianggap gamang atas keputusan tersebut mengingat sebelumnya pemerintah telah memperpanjang insentif atas barang mewah melalui kebijakan insentif PPN ditanggung pemerintah hingga insentif pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Bahwa pemberian insentif PPNBM dan PPNBM bukan ditujukan untuk mengantisipasi kenaikan PPN 12%, namun lebih kepada untuk menaikkan perekonomian melalui stimulus kepada sektor perumahan hingga otomotif pada kuartal keempat tahun ini hingga tahun depan. Dengan demikian, dua kebijakan berbeda tersebut dilakukan untuk menciptakan dampak berbeda di perekonomian. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga telah memastikan kenaikan PPN hanya akan diterapkan pada barang mewah. Nantinya peraturan teknis pengenaan PPN tersebut akan ditindaklanjuti Menteri Keuangan yang akan menerbitkan aturan teknis. Pemerintah memastikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN naik dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Tarif PPN 12% tak hanya berlaku untuk barang mewah seperti yang sebelumnya disampaikan pemerintah. Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mengatakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenakan tarif 11%. Artinya, kenaikan PPN menjadi 12% akan berlaku untuk barang dan jasa yang biasa dibeli masyarakat, mulai dari sabun mandi, makanan siap saji di restoran, pulsa telepon, tiket konser, hingga layanan video streaming seperti Netflix. Kemenkeu menegaskan bahwa hanya ada 3 barang pokok yang tak terdampak kenaikan tarif PPN mulai 1 Januari 2025, yakni minyak goreng curah pemerintah dengan merek Minyak Kita, tepung terigu, serta gula industri. Ketiganya tetap dengan tarif lama 11%.
Lantas, bagaimana cara menghitung harga barang dan jasa yang dikenakan PPN 12%? Rumus untuk menghitung PPN adalah dasar pengenaan pajak dikali tarif PPN. Adapun dasar pengenaan pajak DPP adalah harga barang atau jasa yang diserahkan penjual kepada konsumen. Misalnya, kita ingin membeli barang seharga 2 juta rupiah dan tarif PPN yang berlaku sebesar 11%. Maka PPN yang harus dibayar adalah Rp220.000. Angka tersebut didapati dari 11% dikali 2 juta rupiah. Dengan demikian, total harga yang harus dibayarkan konsumen menjadi Rp2.220.000. Jika PPN naik menjadi 12%, maka PPN yang perlu dibayar untuk harga barang 2 juta rupiah adalah sebesar Rp240.000. Angka tersebut didapat dari 12% dikalikan 2 juta rupiah, sehingga total harga yang dibayar menjadi Rp2.240.000. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita masih akan berbincang bersama dengan Pak Febrio Nathan Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Pak Febrio, yang menjadi pertanyaan juga sebetulnya apa saja sih yang terkena PPN menjadi 12%? Barang mewah yang dimaksud ini seperti apa? Pertama, PPN 12% ini berlaku secara umum. Nah, sekarang kita masuk ke aspek keadilan tadi. Tadi kan saya sebut ada daging yang harganya 50.000 per kilogram, PPN-nya 0%. Kalau harganya 200.000, PPN-nya juga 0%. Kalau harganya 1 juta per kilogram, PPN-nya tetap 0%. Saat ini? Saat ini. Nah, pertanyaannya, apakah itu adil? Karena kalau kita lihat, mungkin masyarakat belum tahu bahwa ada daging yang harganya 1 juta per kilogram dan itu PPN-nya 0%. Tampaknya wajar kalau kita minta keadilan, di mana wajar sekali kita minta yang mampu bayar pajak. Yang belum mampu itu tetap kita berikan perlindungan. Jadi wajar kalau kita bilang mungkin yang mewah seperti daging yang sangat mahal itu harusnya bayar PPN. Nah, itu akan kita lakukan. Demikian juga kalau kita bilang misalnya kalau kita ada sekolah yang SD negeri 01 pagi Johar Baru misalnya di mana gitu ya, SPP-nya kan biasanya hampir nggak ada, atau bahkan kalaupun ada dia bayarnya mungkin uang berapa ribu rupiah. Apalagi PPN 0 ya. PPN-nya 0. Lalu kalau ada sekolah misalnya yayasan tertentu di kelurahan tertentu yang juga mungkin bukan bagi masyarakat yang terlalu mampu, mungkin oleh yayasan lalu dipungut 10.000, 20.000 SPP 1 bulan. Kita yakin bahwa itu PPN-nya harusnya 0%, karena itu untuk masyarakat yang kurang mampu dan juga sangat membantu untuk mendukung pendidikan nasional. Tapi kalau ada sekolah internasional, SPP-nya mahal sekali gitu ya, dan juga kita tahu bahwa siswa yang datang ke sana adalah dari keluarga yang sangat mampu. Mungkin PPN-nya sebaiknya tidak 0%. Ini yang sedang kita desain sehingga semakin menunjukkan bahwa pajak itu harusnya adil. Baik. Tapi sejauh ini itu kan misalnya tadi untuk sekolah internasional belum berlaku. Berarti masih sama dengan sekolah negeri. Betul. Yang biaya sekolahnya juga cukup rendah. Betul. Masih sama-sama 0. Ketika nanti berlaku untuk yang sekolah internasional misalnya akan langsung terkena 12%, bukan dari 11 menjadi 12%, tapi langsung 12 yang tadinya 0. Apakah itu nantinya dirasa tidak memberatkan? Ini kelompok yang sangat mampu. Ini kelompok yang sangat miskin dan perlu dukungan, perlu perlindungan negara. Jadi masalah keadilan yang kita lihat. Kita bersyukur bahwa di Indonesia ini kita punya anggaran APBN kita itu 1 tahun belanjanya 20% selalu untuk pendidikan. Kita melihat bahwa masih kita berjuang untuk membiayai gaji guru. Kita berjuang untuk memberikan bantuan operasional sekolah. Kita bangun sekolah-sekolah, infrastruktur sampai ke desa-desa. Masih banyak yang harus kita perbaiki, gedungnya,
belum terlalu baik, sekolah itu kursi-kursinya sudah pada kualitas yang bisa diandalkan apa tidak, ini akan terus kita lakukan. Nah, akan tetapi lagi-lagi bentuk gotong royong. Bagi yang mampu, apalagi yang sangat mampu, wajar kalau kita berharap mereka membayar pajak. Baik, itu kalau untuk pendidikan. Nah, untuk yang kesehatan, kalau yang BPJS tentunya tidak dikenakan PPN jadi 12%. Tetapi mungkin nanti sama seperti soal daging tadi ya. Kalau yang perawatannya VIP, nah itu seperti apa? Nanti ada mungkin skema ya, ini sedang juga kita siapkan bersama dengan Kementerian Kesehatan. Kita akan siapkan kebijakannya dengan cepat, tetapi logikanya kurang lebih sama. Kalau kita lihat BPJS ini bahkan sekitar 90 juta PBI itu iuran BPJS-nya ditanggung oleh pemerintah. Jadi jelas ini adalah masyarakat miskin dan rentan. Ini sekitar 40% termiskin dari Indonesia. Itu yang kelompok desil 1, 2, 3, dan 4. Pemerintah negara memutuskan untuk melindungi mereka dan bahkan membayar iuran BPJS-nya. Nah, di sana juga setelah itu maka masyarakat membayar. Ini saja sudah bentuk gotong royong. Nah, tetapi ketika kita bicara tentang pajak, masyarakat yang jelas perlu kita lindungi adalah masyarakat yang miskin dan rentan tadi yang harus kita lindungi. Nah, di sisi lain kalau kita bicara tentang layanan kesehatan yang premium, yang harganya mungkin relatif sangat tinggi dibandingkan kelas BPJS tadi, mungkin layak untuk kita desain kebijakannya bersama nanti dengan Kementerian Kesehatan, mana yang layak kita kenakan PPN. Emang ini masih didesain Pak ya, tapi kalau berbicara soal kesehatan ini kan menyangkut nyawa begitu ya. Ya kesehatan biasanya nomor 1. Nah, ini agak sulit dibedakan mana yang termasuk mewah, karena terkadang orang demi kesehatan itu rela melakukan pinjaman mungkin dan terlihat mampu, padahal ini dibela-belain karena untuk kesehatan, untuk mungkin ya ada yang punya preferensi tidak menggunakan BPJS dan lain sebagainya. Nah, apakah nantinya juga ada skema bahwa asalkan mampu membayar yang tergolong premium, meskipun dengan segala upaya dilakukan agar bisa mendapatkan perawatan sebaik-baiknya, itu saya rasa nanti cukup detail ya, dan relatif cukup bisa dibandingkan mana yang harusnya mendapatkan dukungan pemerintah, mana yang sebaiknya mulai berkontribusi bayar pajak. Baik, dengan waktu yang kurang dari 1 bulan itu kemungkinan akan tercapai ya Pak ya. Baik, kemudian secara spesifik kan pemberlakuan PPN menjadi 12% ini boleh dijelaskan Pak, untuk mengejar income atau membatasi produk tertentu atau dua-duanya? Lagi-lagi tadi kita melihat bahwa fiskal itu kita gunakan untuk belanja untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi semakin besar penerimaan negara, semakin besar ruang bagi negara untuk bisa menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, menurunkan pengangguran, kemudian mengurangi kemiskinan, memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan, kita berikan bantuan pangan, kita berikan pelatihan kerja, kita berikan kredit usaha rakyat yang sekitar 200 sampai 300 triliun 1 tahun, kita berikan juga subsidi pupuk sekitar 40 triliun 1 tahun, kita berikan juga subsidi BBM, subsidi listrik, ini nilainya sekitar 400 triliun 1 tahun. Lalu juga kita berikan tadi insentif PPN 265 triliun 1 tahun, itu semua masyarakat menikmati. Kita juga berikan namanya program Keluarga Harapan yang kita harapkan bisa membantu kelompok miskin dan rentan keluar dari kemiskinan. Jadi semua belanja ini ditambah lagi kita akan harus bangun jalan raya, kita bangun fasilitas umum, kita bangun sekolah, kita gaji guru, kita gaji nakes, dan sebagainya. Semua ini membutuhkan ruang fiskal. Dan ruang fiskal ini ada dalam gotong royong kita bersama-sama. Dari mana datangnya? 80% penerimaan negara itu dari pajak. Jadi kalau kita menaikkan penerimaan negara, itu bukan demi menaikkan penerimaan negaranya saja, tetapi demi supaya kita bisa menciptakan kesejahteraan. Ya. Jadi kesejahteraan itu akan dicapai kalau penerimaannya juga sesuai target dan maksimal digunakan ya?
Betul. Nah, memang kita harus selalu pastikan bahwa belanja kita semakin efektif. Makanya Pak Prabowo sangat spesifik sebenarnya menunjukkan dengan visi beliau dengan Asta Cita itu ya. Bagaimana kalau kita lihat dari belanja negara selama ini, sekarang beliau banyak yang semakin fokus ke arah sektor-sektor yang menyangkut kepentingan rakyat banyak. Beliau sangat jelas penekanannya pada ketahanan pangan. Bagaimana kita menciptakan swasembada pangan, beras, jagung dan sebagainya, sehingga masyarakat terjaga daya belinya dan juga terjaga kepastian untuk ada bahan pangan di Indonesia. Kita menciptakan sawah lebih banyak supaya ke depan kita bisa lebih swasembada. Kita pastikan irigasi, dam yang sudah dibangun, ya, bendungan yang sudah dibangun, kita pastikan sampai ke hilirnya, sampai ke sawahnya. Itu butuh investasi, membangun jalur irigasi yang mulai dari primer sampai tersiernya sampai ke sawah, itu benar harus disampaikan. Lalu kita juga melihat bagaimana beliau menekankan sekali tentang ketahanan energi. Kita punya kebutuhan untuk listrik dengan pertumbuhan ekonomi, dengan kebutuhan masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja, dibutuhkan listrik. Maka listriknya juga harus dipastikan ada. Kita pastikan penciptaan listrik-listrik baru, PLT baru itu terus akan terjadi. Ini membutuhkan uang, membutuhkan investasi. Lalu kita juga melihat bagaimana ketahanan energi ini juga membutuhkan ketersediaan bensin, Pertalite, Pertamax, ketersediaan solar, ketersediaan, kita juga sekarang ingin mengembangkan lebih jauh sesuai dengan arahan Pak Presiden untuk hilirisasi dari komoditas-komoditas ini semuanya membutuhkan investasi. Dan kenapa kita melakukan ini? Lagi-lagi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, untuk kita ketahanan pangannya terjadi, ketahanan energinya terjadi, tetapi taraf hidup masyarakat juga meningkat dalam waktu bersamaan. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ataupun taraf hidup dari masyarakat. Nah, dengan PPN menjadi 12% dengan skema-skema yang sudah disampaikan tadi, sebenarnya berapa sih Pak efektivitas penerimaan dan memberikan dampak untuk ruang fiskal ketika ini diberlakukan? Ada target? Ini bukan masalah target ya, ini tapi estimasi. Kalau kita hitung, ini sekitar 70 sampai 75 triliun tambahan PPN yang akan didapatkan di tahun 2025. Nah, tapi tadi ingat, kita ketika transisi ini diimplementasikan pun pemerintah sudah langsung menyiapkan bantalan. Nah, bantalan tadi itu ada mulai dari bantuan pangan selama 2 bulan, diskon listrik tadi selama 2 bulan, lalu PPh DTP untuk tenaga kerja di sektor padat karya tadi ya, tekstil, alas kaki, furnitur, itu kita berikan pajaknya, PPh 21-nya ditanggung oleh pemerintah selama setahun untuk yang 10 juta ke bawah. Kita juga berikan diskon PPN untuk masyarakat beli rumah. Kita juga berikan bantuan masyarakat yang PHK, gitu ya. Kita juga berikan bantalannya di sana. Kita juga berikan PPN DTP untuk beli terigu sama minyak kita, itu juga diberikan. Dengan banyaknya insentif yang tadi kita siapkan itu juga membutuhkan belanja. Betul. Nah, itu sekitar 30 sampai 40 triliun. Baik, Pak Febrio. Tapi kalau misalnya ada yang bertanya bahwa itu kan hanya bantalan yang sesaat ada yang tadi yang hanya 1 tahun, sementara ini kebijakan ya akan berlaku cukup panjang dan kemungkinan tahun depan naik lagi misalnya. Nah, adakah nanti ruang untuk evaluasi? Kemudian adakah cara lain untuk menaikkan pajak untuk pemasukan negara selain ini? Nanti akan kita ulas di satu segmen terakhir. Kita jeda terlebih dahulu. Kami kembali pemirsa usai pariwara berikut, tetaplah bersama kami.
Dalam konferensi pers yang digelar Senin 16 Desember 2024, pemerintah pastikan kenaikan PPN 12% pada 1 Januari 2025. Namun, kenaikan PPN akan dikenakan untuk barang-barang mewah dan premium. Undang-undang tentang harmoni peraturan perpajakan ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari. Namun, barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0%. Meskipun kita menerapkan PPN 12% secara selektif, karena banyak sekali barang jasa yang bahkan tidak bayar PPN, kami memberikan insentif perpajakan itu dalam magnitude yang sangat besar. Sementara barang-barang yang dikenakan pajak mencakup beras dan buah premium, daging premium seperti Wagyu dan Kobe yang nilainya mencapai jutaan rupiah, ikan premium seperti salmon dan tuna premium, aneka udang dan krustasea premium seperti king crab juga terkena kenaikan pajak. Selain bahan kebutuhan pokok premium, jasa pendidikan premium seperti pendidikan standar internasional dikenakan kenaikan pajak. Jasa pelayanan kesehatan medis premium seperti rumah sakit kelas VIP dan listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3.500 hingga 6.600 volt ampere. Sejumlah bantuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah telah disiapkan pemerintah. Di antaranya, bantuan dengan berupa beras 10 kg per bulannya. PPN 1% ditanggung pemerintah untuk tepung terigu, gula industri, dan minyak kita. Pemerintah juga akan memberikan diskon tarif listrik sebanyak 50% untuk daya listrik hingga 2.200 volt ampere selama 2 bulan, yaitu bulan Januari dan Februari 2025. Sementara, untuk kelas menengah, pemerintah juga menyiapkan sejumlah insentif. PPN ditanggung pemerintah untuk properti dengan nilai maksimal 5 miliar rupiah. Skemanya, dari Januari hingga Juni 2025, pemerintah menanggung 100% PPN, sementara pada Juli hingga Desember 2025, pemerintah menanggung 50%. PPN ditanggung pemerintah untuk otomotif, khususnya kendaraan hybrid atau listrik. Insentif PPH ditanggung pemerintah untuk pekerja padat karya dengan gaji sampai 10 juta rupiah. Pemerintah juga akan mengoptimalkan jaminan kehilangan pekerjaan baik dalam bentuk tunai maupun pelatihan seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Kartu Prakerja. Pemerintah juga akan memberikan relaksasi atau diskon 50% atas iuran jaminan kecelakaan kerja khusus industri padat karya. Untuk UMKM, pemerintah memberikan insentif berupa perpanjangan masa berlaku PPH final 0,5%. UMKM dengan omset di bawah 500 juta dibebaskan PPH. Ada skema pembiayaan industri padat karya, misalnya adalah untuk keringanan pembelian mesin, ada subsidi 5%. Dari kebijakan PPN 12%, pemerintah berpotensi menyerap penerimaan negara senilai 75 triliun rupiah. Proyeksi tersebut lebih besar dari penerimaan negara saat pemerintah menaikkan PPN dari 10% menjadi 11% di tahun 2022 yang mencapai 60 triliun rupiah. Adapun pemerintah mentargetkan penerimaan negara dari PPN dan PPNBM pada 2025 senilai 945,12 triliun rupiah. Target penerimaan tersebut berasal dari PPN dalam negeri sebesar 609,5 triliun rupiah dan PPN impor 308,74 triliun rupiah. Selain itu, pemerintah juga mentargetkan penerimaan pajak penjualan barang mewah dalam negeri mencapai 10,78 triliun rupiah, PPNBM impor 5,8 triliun rupiah, dan PPN atau PPNBM lainnya senilai 10,7 triliun rupiah.
Kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025 menuai keresahan di masyarakat. Pasalnya jasa sistem pembayaran masuk ke dalam objek pengenaan PPN 12%. Sehingga muncul kekhawatiran transaksi pembayaran melalui Quick Response Code Indonesia Standard atau KRIS hingga e-money juga akan terdampak. Menjawab keresahan di masyarakat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, transaksi KRIS tidak akan dikenakan PPN 12%. Kemudian yang kedua, payment system. Sekali lagi payment system. Hari ini rame QRIS. Itu juga tidak dikenakan PPN. Jadi KRIS tidak ada PPN. Sama seperti debit card transaksi yang lain. Biaya atas jasa transaksi pengisian uang elektronik atau dompet digital yang akan dikenai PPN 12%. Airlangga juga memastikan transaksi menggunakan debit card, e-money, hingga transaksi kartu lainnya juga tidak akan terkena dampak kenaikan PPN jadi 12%. Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak memastikan biaya atas jasa transaksi pengisian uang elektronik atau dompet digital yang akan dikenai PPN 12%. 500.000, jasanya 1.500. Nah yang kena PPN itu apa 1.500-nya? Kita nggak tahu, kita nggak kelihatan karena itu sudah diperhitungkan oleh providernya. Tapi dari 500.000-nya ketika kita beli makan 100.000, beli pulsa 50.000, kena lagi nggak? Enggak. Dwi menegaskan jasa atas transaksi uang elektronik dan dompet digital selama ini telah dikenakan PPN. Kebijakan ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2022 tentang pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atas penyelenggaraan teknologi finansial. Artinya penyelenggaraan jasa sistem pembayaran bukan merupakan objek pajak baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dan kita sudah sampai di segmen terakhir berbincang bersama dengan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu. Pak Febrio, pertanyaan berikutnya, apakah ada cara lain selain menaikkan pajak untuk pemasukan negara? Kalau pajak itu ada aspek kebijakannya, dalam hal ini tarif, lalu siapa yang menjadi wajib pajaknya. Itu sisi kebijakannya. Di sisi lain ada juga kepatuhan pajak. Nah ini sisi administrasi. Nah sisi administrasi ini pun sebenarnya terus akan ditingkatkan. Jadi selain kita memperbaiki kebijakannya, kita juga terus perbaiki administrasinya. Salah satu yang cukup milestone, yang cukup besar, inisiatif untuk meningkatkan perbaikan dari administrasi ini, itu adalah nanti akan di-launch sistem Cortex. Cortex ini adalah lebih banyak, mungkin cukup lengkap, tapi mungkin simpelnya begini, sistem digitalisasi yang semakin kuat dalam administrasi perpajakan. Ini akan membuat efisiensi dari administrasi perpajakan itu akan semakin baik dan harapannya itu akan meningkatkan juga tax ratio, rasio penerimaan perpajakan dalam beberapa tahun ke depan. Nah, kita lakukan sekarang ini adalah aspek kebijakannya, terutama dalam konteks keadilan tadi. Nah, yang ingin juga saya ceritakan bahwa kita sudah pernah menaikkan tarif PPN tahun 2022. Waktu itu bulan April 2022 kita naikkan dari 10 menjadi 11. Lagi-lagi itu adalah amanat undang-undang bahwa tanggal 1 April 2022 kita naikkan 10 menjadi 11. Dan undang-undang yang sama juga mengatakan paling lambat 1 Januari 2025 naik dari 11 menjadi 12. Nah, saya ingin flashback sedikit waktu kita menaikkan dari 10 ke 11. Itu April 2022. Tahun 2022 secara keseluruhan itu bukan tahun yang mudah bagi banyak orang. Terutama karena harga minyak waktu itu tinggi sekali. Dan di bulan Februari kita mulai melihat suasana geopolitik
sangat menantang dengan perang di Ukraina mulai bulan Februari waktu itu. Harga minyak naik, harga komoditas semuanya naik, harga beras naik. Itu menjadi tahun yang cukup berat bagi banyak orang. Pemerintah, lagi-lagi, apa yang dilakukan oleh pemerintah langsung kita sering menyebutnya shock absorber. Kita berikan BLT, kita berikan bantuan bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang miskin dan rentan. Bahkan waktu itu kita harus menaikkan harga BBM di bulan September. Nah, suasana seperti itu, kita harus melakukan amanat undang-undang waktu itu, menaikkan dari 10 menjadi 11. Lagi-lagi, kalau kita mengkolek lebih banyak, tujuannya untuk apa? Untuk kesejahteraan masyarakat. Dan itu memang sudah kita lakukan, dan itu kita buktikan waktu itu. Di tahun 2022 kita kolek lebih banyak pajak karena tarif itu naik 1%. Efektivitasnya itu tambahannya seperti sekitar apa? 60 triliun waktu itu, tambahan penerimaan PPN. Lalu kita gunakan untuk apa? Untuk lagi-lagi kesejahteraan masyarakat. Apa itu bentuknya? Lapangan kerja yang tercipta tahun 2023 dan 2024, jadi saya keluarkan yang 2022-nya karena itu tahun terjadinya kenaikan PPN, apakah menjadi lebih berat atau tetap lebih baik? Jawabannya tetap lebih baik. Kalau dibandingkan tahun sebelumnya? Karena di tahun 2023-2024, rata-rata kita menciptakan 4,7 juta lapangan kerja baru. Dan itu dianggap efektif dari kenaikan PPN menjadi 11% waktu itu? Karena kita menggunakan hasil penerimaan pajak untuk kesejahteraan masyarakat. Kita gunakan itu untuk belanja yang menciptakan lapangan kerja. Kita gunakan itu untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat yang kurang mampu selama tahun-tahun berikutnya. Jadi kita lihat setelah penerapan itu pun jumlah lapangan kerja justru meningkat. Dibanding tahun 2022? Dibanding sebelum 2022. Kan kita ingin melihatnya setelah itu diterapkan, apa yang terjadi dengan ekonominya, ternyata tidak melambat, ternyata malah tetap bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Itu bukan faktor COVID ya, Pak Febrio, ketika mungkin... Kan COVID-nya udah selesai, kan kita 2020. Dan lapangan kerja mulai berjalan, ekonomi mulai berjalan lagi, lapangan kerjanya mulai terbuka lagi, itu bukan faktor itu? Kita hati-hati sekali dalam menganalisis dampak dari kebijakan. Jadi kita pastikan COVID itu 2020, 2021, 2022. 2023 itu kita sudah tidak COVID lagi, ya. Jadi ini adalah ekonomi yang harusnya sudah normal. Lalu apa yang terjadi? Ternyata kita berhasil menciptakan lapangan kerja jauh lebih banyak, 4,7 juta per tahun. Dari sebelumnya hanya sekitar 2%. Kalau sebelum COVID itu rata-rata mungkin di sekitar 2,5 juta per tahun. Nah, sehingga angka pengangguran kita, tingkat pengangguran kita di tahun 2024 ini sudah di 4,6%. Ini terendah mungkin sepanjang masa. Kita belum pernah punya tingkat pengangguran serendah 4,6%. Bagaimana dengan banyaknya juga pemutusan hubungan kerja, Pak? Betul. Nah, ini jelas bahwa di satu sisi ada sektor-sektor yang menciptakan lapangan kerja, di sisi lain ada sektor-sektor yang tidak sebaik sektor yang sudah menciptakan lapangan kerja. Kalau kita lihat dalam paling tidak 4 tahun terakhir, memang sektor-sektor yang pertumbuhannya bagus, itu berhasil menyerap tenaga kerja lebih banyak. Bahkan juga itu menciptakan lapangan kerja di sektor informal pendukungnya. Misalnya sektor pariwisata itu berkembang cukup banyak dalam 2-3 tahun terakhir, sektor restoran dan sebagainya, itu mendukung daya beli masyarakat yang sektor pertumbuhannya itu, pertumbuhan sektornya itu tumbuh tinggi. Akan tetapi memang masih ada sektor-sektor yang harus kita perhatikan daya tahannya. Inilah tadi yang saya sebutkan, sektor-sektor yang sifatnya labor intensif, banyak tenaga kerjanya. Makanya tadi kita berikan dukungan, tadi yang tekstil, alas kaki, furnitur, ini kita pastikan bahwa di tengah tantangan yang berat untuk sektor ini, pertumbuhannya dalam beberapa tahun terakhir itu tidak setinggi pertumbuhan sektor-sektor yang lain, dan bahkan mungkin sebagian harus PHK. Nah, makanya pertama untuk yang existing, tenaga kerjanya kita berikan PPh 21 ditanggung pemerintah. Jadi gajinya teman-teman yang bekerja di sektor ini tadi, selama setahun, kalau dia gajinya 10 juta ke bawah, itu tidak bayar pajak. Pajaknya langsung ditanggung oleh pemerintah selama setahun ke depan.
Lalu bagi yang sudah PHK, itu kita berikan dukungan yang namanya jaminan kehilangan pekerjaan itu sebesar 60% dari gajinya. Itu akan kita pastikan dengan simpel, itu langsung bisa diakses langsung ke BPJS Tenagakerjaan. Lalu di samping itu kita juga siapkan tentunya yang program prakerja yang sudah ada. Kita ingin mereka dapat informasi semudah mungkin tentang lapangan pekerjaan yang mungkin mereka bisa dapatkan. Jadi bantalan harus memang kita siapkan. Pak Febrio, ramai juga diperbincangkan ketika kebijakan PPN ini mulai digaungkan begitu ya, terkait dengan keadilan tadi. Banyak yang menilai kelas menengah ini selalu di tengah-tengah kena gempuran gitu. Yang tidak mampu dilindungi negara, yang kelas menengah jadi sasaran, yang di atas mungkin ada pengampunan atau sejenisnya. Gimana Anda menanggapi hal-hal seperti ini? Data yang akan kita tunjukkan. Jadi nanti mungkin boleh ditunjukkan ya. Dari yang disebut kelas menengah itu di Indonesia, itu menurut pengali dari garis kemiskinan, itu adanya di desil 9-10. Jadi yang kita sebut dengan kelas menengah itu selama ini dengan standar dari BPS, itu berada di desil 9 dan 10. Nah kalau kita lihat, nanti tolong ditunjukkan data pembagian dari manfaat APBN untuk masing-masing kelompok masyarakat. Di situ akan kita bisa tunjukkan bahwa masyarakat kelas menengah atas itu relatif banyak sekali mendapatkan manfaat dari APBN. Bahkan cenderung kita harus ingin memastikan bahwa anggaran dari APBN itu harusnya lebih adil lagi, lebih banyak kita arahkan ke miskin dan rentan dan yang aspiring middle class-nya itu antara desil 1 sampai 4, lalu desil 5 sampai desil 8. Itu yang ingin kita bantu lebih banyak harusnya. Nah, kalau kita lihat nanti di gambarnya itu akan kelihatan bahwa dari subsidi BBM, subsidi energi itu dinikmati banyak sekali mulai dari kelas menengah sampai kelas menengah atas. Aspiring middle class sampai kelas atas. Lalu kalau kita lihat untuk PPN yang tadi tidak dipungut oleh pemerintah yang nilainya 265 triliun selama 1 tahun, desil 9 dan 10 itu menikmati setengahnya dari 265 triliun tersebut. Jadi sekitar 130-an triliun ya. Dinikmati oleh kelas tersebut. Kelas 9 dan 10. Jadi desil 9 dan 10. Nanti mungkin bisa dilihat di gambarnya ya. Nah, jadi desil 1 sampai desil 8 justru menikmati setengahnya lagi. Nah, jadi bicara tentang kelas menengah, pemerintah sangat detail dalam melihat kemampuan dari kelas menengah ini. Satu, dia adalah kelompok yang sebenarnya sudah cukup mapan. Dan bahkan banyak dari kelas menengah atas ini justru adalah pengusaha yang menciptakan lapangan kerja. Jadi kita apresiasi produktivitas dari kelas menengah ini. Dan kita juga berharap tentunya gotong royong yang banyak dari kelas menengah atas untuk memastikan kita belanja lebih banyak untuk kesejahteraan masyarakat yang tadi terutama adalah miskin dan rentan dan yang aspiring middle class. Ada kalanya memang nanti kita melihat khususnya dari masa COVID sampai sekarang, paling nggak sampai 2023, fokus dari pemerintah itu banyak sekali memang ke kelas bawah sampai aspiring middle class. Itu tentunya dengan alasan yang sangat baik bahwa kita ingin menjaga daya beli masyarakat yang 80%. Tetapi kemudian karena ini sudah berhasil kita lakukan dengan baik, pertumbuhan ekonomi kita sekarang masih tetap di 5%. Di tengah kondisi ekonomi global yang luar biasa tidak terprediksi dengan mudah gitu ya. Dengan tantangan yang sangat berat, banyak pertumbuhan ekonomi negara-negara nggak sampai 5%. Bahkan Tiongkok itu sudah di bawah 5%. Bahkan India pun ini kita khawatir jangan-jangan dia juga akan melambat. Dia sudah melambat dalam 1 kuartal terakhir. Jadi ketika kita berhasil menciptakan lapangan kerja dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil ini, lapangan kerjanya tumbuh 4,7 juta orang per tahun, ini kita harapkan menciptakan daya beli yang kuat bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika ini terjaga dengan baik, tentu pada gilirannya kelas menengah atas ini juga akan semakin bisa berperan
dalam menciptakan lapangan kerja, menciptakan aktivitas, dan juga berkontribusi lebih banyak dalam pembayaran pajaknya. Ini sudah mulai kelihatan tandanya, di mana kalau kita lihat di tahun 2024 saja, itu penciptaan lapangan kerja formalnya itu sudah mulai lebih baik dibandingkan tahun 2023. Nah, ini yang kita harapkan menjadi tanda-tanda bahwa daya beli masyarakat terus kita jaga, pertumbuhan ekonominya tetap bisa stabil, lapangan kerja bisa tetap tercipta, masyarakat miskin bisa terus berkurang, ekonominya bisa berjalan untuk seluruh rakyat Indonesia. Baik, tapi Pak Febrio tidak melihat bahwa mungkin yang terstimulus saat ini adalah kelas bawah saja, mengingat ada data juga ya yang sempat mengatakan bahwa di Indonesia kelas menengah itu banyak yang turun ke kelas hampir menengah. Artinya ada penurunan level meskipun tidak sampai ke kelas bawah begitu. Anda tidak melihat nanti ini kan akan memberikan multiplier effect juga ke harga barang dan jasa ya, yang membuat orang mungkin mengurangi minat untuk berbelanja. Akan membaik. Jadi tadi saya ceritakan bahwa masa COVID ini adalah masa-masa di mana pemerintah fokus sekali dengan miskin dan rentan dan desil-desil yang sampai desil 6 sampai 7. Bahkan setiap tahun kalau untuk yang kelas menengah dan agak-agak di tengah-tengah ini, setiap tahun kita berikan bantuan untuk beli rumah 200.000 unit setiap tahun. Itu kita berikan subsidi bunganya, kalau normalnya harusnya 12%, mereka dapatnya cuma bayar 5%. Kelas menengah ini juga yang mendapatkan PPN tidak bayar banyak tadi. Kalau menengah ke atas tadi jelas setengahnya. Masyarakat kelas menengah ini juga yang punya kendaraan bermotor, yang menikmati subsidi BBM yang besarnya setahun itu bisa sampai 400 triliun rupiah. Masyarakat yang menengah ini yang mayoritas, kelas miskin dan rentan nggak punya kendaraan bermotor sama sekali. Tapi masyarakat ini yang menikmati banyak sekali manfaat dari APBN. Jadi lagi-lagi pajak kita kumpulkan, kita gunakan untuk kesejahteraan masyarakat, dan kita lihat secara detail untuk seluruh rakyat Indonesia. Baik, berarti ini sudah dianalisis, dampak sosial ekonomi sudah dilakukan secara komprehensif, mungkin detailnya inilah yang lagi dikaji kurang lebih ya kurang dari 1 bulan ini. Jadi kalau ditanya mungkin nggak ditunda atau dibatalkan, ini kayaknya sudah tidak mungkin ya Pak? Sudah diumumkan. Sudah diumumkan. Ada pesan-pesan mungkin untuk masyarakat Indonesia? Kami terima kasih sekali untuk selalu pesan-pesan dan juga masukan-masukan dari masyarakat yang juga tentunya menjadi evaluasi, menjadi masukan bagi pemerintah dalam kita mengikuti membangun bangsa dan negara ini bersama-sama. Tentunya kita melihat bahwa gotong royong yang kita harapkan terus terjadi ini semakin kuat, dan Indonesia tentunya ketika kita mengatakan pertumbuhan ekonomi relatif kuat dan stabil dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, yang kita harapkan itu adalah kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga memang pemerintah harus terus kerja keras untuk melihat kelompok masyarakat demi kelompok masyarakat, kita perhatikan kebutuhan-kebutuhannya dengan ruang fiskal yang ada, dan kita harapkan semakin besar, kita juga bisa melakukan lebih baik lagi. Baik, terima kasih Pak Febrio atas penjelasannya, sharingnya kali ini. Semoga ini bisa menambah khasanah kita semua, masyarakat dimanapun berada, menjadi inspirasi. Sehat selalu. Sehat untuk selalu, Mbak Pak Febrio, sampai ketemu kembali ya. Terima kasih. Dan demikian perbincangan kali ini, pemirsa. Semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Saya Prisa Sopodatu pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Pak. Thank you ya.